Irashaimase. Pada kali ini gue menyuguhkan menu kepada kalian semua, yaitu Mercedes-Benz B180 dengan kode bodi W245. B180 ini dia keluar di facelift modelnya B-Class ya. Ini masih masuk ke generasi yang pertama dengan kode bodi W245. Karena sebelumnya di pre-facelift model ada yang B170 juga. Sebetulnya keluar sampai di pertengahan facelift ya, tapi sayangnya yang sampai benar-benar terakhir itu di Indonesia itu yang B180. Untuk perbedaannya dia minor, hanya di bagian aksesoris aja kok dia sama velg ya. Jadi kalau di B180 ini dia pakai velg R16. Dan yang gue tahu harusnya semua itu kembali lagi ke opsinya. Untuk mobil ini dia warnanya Cosmo Black Metallic ya, berwarna hitam metalik. Lalu kita lanjut nih masuk ke bagian dalam interior atau kabin Mercedes-Benz B180. Untuk interiornya dia berwarna beige dengan jok fabric ya, karena beberapa B180 atau 170 itu ada juga yang joknya itu dia yang kulit juga. Nah ini di bagian kanan power window-nya. Nah ini di bagian kabin sebagai driver kayak gini ya point of view-nya. Nah ini di bagian tengah radionya dia single DIN tapi ada opsi buat kabel aux. Nah ini ada bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini buat armrest ya, dia nggak ada penyimpanan, cuma ada cup holder. Terus ada sun visor di situ. Sun visornya rata, ada di bagian passenger juga ada, dan di bagian driver pun juga ada. Ini di tengah nih pengaturan lampu. Untuk lampu belakang, untuk bagian tadi. Nah ini untuk lampu bagian depan. Jadi dia unik ya, lampunya itu beberapa model dia ada yang langsung remang-remang redup kayak gitu. Ini dia di bagian sini. Untuk sun visor ada kaca tapi dia nggak ada lampunya. Tapi udah cukup banget sih. Nah ini untuk pengaturan audio, radio, dan juga infotainment system yang ada di ini speedometer. Kita tutup pintunya. Nah ini dia untuk pengaturannya. Di bagian situ ada pengaturan buat retract juga tuh, buat retract yang ada di spion dan juga ada di bagian lainnya. Nah ini kita cobain ya, mainin tuh di spionnya. Nah ini kita nge-retract. Harusnya dari yang versi pre-facelift juga udah ada kok dia retractable-nya, udah rata. Nah itu on off di bagian passenger power window. Nah, ini unlock lock di bagian sana semua rata. Nah itu suara klaksonnya kayak begitu. Kita sudah selesai nih eksplorasi di bagian depan. Kita lanjut di bagian tengah atau bagian belakangnya ini, karena dia ini mobil 5-seater ya. Nah untuk pengaturan power window-nya kayak gitu ya, dia unik dia, kayak mobil-mobil zaman dulu lah gambarannya. Nah itu di atas ada panoramic roof-nya, tapi sayangnya untuk yang Indonesian market dia nggak bisa dibuka ya, hanya sebagai kaca fix kayak gitu aja. Tapi lebih bagus karena lebih minim bocor biasanya gitu. Nah ini kebetulan lagi bawa galon ya, jadi kita di sini juga testing gimana rasanya bawa B-Class dalam kondisi bawa galon kayak begini. Bisa naruh 4 galon ya, 5 galon bisa. Di belakang aja itu sebenarnya bisa naruh 5 galon juga, total bisa 10 kali itu. Nah ini kita lihat nih di bagian belakangnya. Kita buka nih bagasi belakang. Nah segini ya dia, ruang penyimpanannya sangatlah besar. Kalian mau naruh berapa di sini? 5 koper yang ukurannya besar, asal di posisi berdiri itu semuanya bisa. Di situ ada ruang penyimpanan, begitu juga di bagian kiri. Nah ini kalian kalau mau rapih ya di bagian kabinnya bisa ditarik tuh di bagian situ. Gue lupa apa namanya. Tapi yang pastinya bisa kalian tarik ya. Udah ada standar di semua Mercy
Nah di bagian sini juga ada lampunya juga tuh. Langsung aja kita tutup pintunya. Gimana kalau menurut kalian, besar nggak ukuran bagasinya untuk mobil seperti ini? Sekarang kita waktunya lanjut test drive mobilnya. Kebetulan gue udah punya pengalaman ya bawa si Mercy B-Class ini, B180. Tepatnya dulu pernah punya, jadi udah lumayan tahu ya dari seluk-beluk sejarah nih mobil, dari feel driving experience-nya kayak gimana. Yang pastinya mobil ini dia memang unik ya, karena dia ini bukan hatchback. Kalian mungkin ngelihat bentukannya kayaknya hatchback, tapi sebetulnya ini adalah multi-purpose vehicle. Jadi dia MPV ya, yang sekelas. Kalau di Honda itu kayak Toyota Kijang Innova, terus kalau di Honda itu kayak Honda Freed, atau di kayak Honda Stepwagon gitu yang baru-baru sekarang ya. Kalau di Toyota berarti Toyota Foxy. Cuman emang B-Class itu dia bentukannya itu kayak untuk secara ukuran bodi ya, itu selayaknya entry level lah, gambarannya kayak begitu. Untuk mobilnya pembawaannya sendiri enak, setirnya juga sangat ringan ya kalau menurut gue pribadi, karena ini kan mobil tahun 2011 ya, udah ada puluhan tahun. Yang sedangkan di tahun-tahun segitu mobil Jepang itu masih lebih berat. Tapi ini tergantung balik lagi ke kesukaan kalian semua ya. Kalau kalian misalkan sereknya lebih berat, memang ya itu lebih main di mobil Jepang sih ya yang pastinya. Karena mobil Jepang tuh yang baru-baru sekarang kan udah setirnya udah lebih ringan ya daripada dulu-dulu. Untuk driving experience-nya enak kok dia. Dia kalau dengan kondisi standar kayak begini nih, lari di tol CP20 masih yang effortless dia. Dan dia itu memakai mesin inline 4 ya. Inline 4 dengan kode M266 1700 cc. Nah untuk konsumsi BBM-nya sendiri dia relatif sih untuk kalian semua. Tapi yang pastinya ada lebih dari 1:10. Untuk mobil 1700 cc itu sangat irit ya, karena dia juga memakai transmisi bukan automatic konvensional melainkan CVT. CVT-nya dengan virtual gear 9 speed kalau tidak salah deh, 9 speed. Jadi dia memang ada yang namanya virtual gear di mobil ini, tapi tetap dia terhitungnya sebagai CVT. Ada comfort mode dan juga ada sport mode-nya juga di sini. Dan ingat ya, dia ada di sebelah kiri tuas sen ya. Jadi gini ya kurang lebih gambarannya kalau kalian ada di dalam kabinnya Mercy B180 B-Class generasi yang pertama. Sebetulnya gue ada rasa penasaran sih rasanya gimana ngetest drive yang generasi kedua yang kode body W246, sama satu lagi yang terbaru itu W247, karena dia secara ukuran itu sama aja halayaknya yang namanya sebagai darahnya B-Class. Kalau kalian ngikutin juga yang GL series tuh, GLB juga dia bentukannya tuh lucu ya, nggak kayak GLA maupun GLC dia. GLB itu tetap bentukannya yang paling unik, dia boxy ya dia. Oh ya, dan kita sudah di penghujung video. Kalau misalkan kalian ada yang pernah punya pengalaman ya sama si Mercy B-Class ini maupun Mercy B170 atau B180 generasi pertama atau B200 generasi W246 sama W247, kalian bisa ngasih ini aja ya, opini terhadap mobil ini. Menurut kalian tuh sereknya kayak gimana? Kayak mobil ini bagus atau enggak kalau menurut kalian, atau kalian memiliki cerita tersendiri ya suka duka sama nih mobil gitu. Karena ini mobil tuh nggak semua orang ada yang mau sih kalau gue ngeliat. Dan lucunya ini juga termasuk mobil yang ada di seleranya hati gue gitu loh. Mobil ini tuh menurut gue tuh unik dilihatnya tuh. Nah karena orang nggak mau ngelirik, nah gue ngelirik lah di situ sebagai ini ya gambarannya tuh, punya trendsetter tersendiri lah gue tuh orangnya. Nah kalau kalian suka nih sama video gue, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng biar saya bisa tambah semangat ya bikin kontennya. Nanti rencananya gue kalau udah ada 500 subscriber, gue kepengen bikin giveaway buat kalian semua. Jadi kalian semua nanti yang nonton di sini berarti udah tahu ya nanti mau ada giveaway kalau udah ada 500 subscriber gitu. Oh ya, dan satu lagi,
gue berterima kasih kepada kalian semua kalau kalian yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.